Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk kami dari kelompok satu pada mata kuliah International Tropical Veterinary Science untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang mana dalam pertemuan ini kami membahas salah satu topik pencemaran lingkungan akuatik, yaitu pencemaran logam berat, di mana kami memberi judul Heavy Metal Pollution in the Aquatic Environment dengan dosen pengampu Dr. Hewan Ida Ayudian Kusumadevi, MVSC. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Mirla Rosita dengan NIM 20127, Sieni Yovita 22010, Ichi Aulia 22015, Gamaliel Kurnia 22018, Ardianita Triana 22020, dan Banafsa Naura 22024. Baik, saya mulai dengan pendahuluan pada kasus yang kita angkat. Nah, pencemaran logam berat ini mengacu pada akumulasi unsur-unsur logam dalam lingkungan air melalui aktivitas antropogenik atau aktivitas akibat aktivitas manusia itu sendiri. Seperti misalnya limbah industri, pertanian, dan pembuangan limbah domestik. Pada intinya, aktivitas antropogenik ini merupakan berbagai aktivitas yang disebabkan oleh manusia sehingga terjadinya pencemaran logam berat pada lingkungan akuatik itu sendiri. Nah, logam-logam ini dia punya karakteristik yang tidak dapat terurai secara hayati atau persisten, sehingga tetap berada dalam ekosistem dalam jangka waktu yang panjang dan mudah terakumulasi di jaringan organisme hidup. Dalam hal ini, logam-logam berat tersebut dapat terakumulasi atau dapat terinfeksi pada berbagai organisme hidup, seperti misalnya hewan ataupun tumbuhan yang berada di dalam air. Nah, fenomena ini memiliki efek domino baik pada lingkungan akuatik itu sendiri, pada satwa akuatik hingga manusia. Dalam arti ini bahwa pencemaran logam berat memiliki dampak yang sangat luas baik pada lingkungan, pada hewan maupun pada manusia. Nah, pada gambar di samping, gambar tersebut menunjukkan peta persebaran logam berat di perairan di Indonesia, yang mana itu menurut studi literatur dari Akbar dan Rahayu tahun 2023. Memang secara sekilas kita lihat hanya di beberapa titik atau lokasi perairan saja. Namun karena studi tersebut bersifat literatur dan kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, mungkin hampir di setiap perairan yang ada di Indonesia sudah tercemar oleh logam berat akibat berbagai aktivitas dari manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kasus ataupun beberapa penelitian yang sudah dilakukan untuk meneliti terkait pencemaran logam berat pada lingkungan akuatik. Yang pertama adalah ada penelitian dari Nur Hayati dan Putri pada tahun 2019 yang meneliti terkait bioakumulasi logam berat pada kerang hijau, di mana ditemukannya kadar yang cukup tinggi pada jenis logam berat kadmium pada kerang hijau dan juga Pb atau timbal pada sedimen, sehingga kadar timbal ini menjadi tinggi pada kerang hijau karena akibat adanya cemaran pada sedimen tersebut. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa cemaran logam berat tidak hanya fokus pada satu organisme saja, melainkan bisa mempengaruhi lingkungan, yang mana bisa juga mempengaruhi berbagai organisme yang ada di lingkungan itu sendiri. Seperti contoh, sedimen yang terpengaruhi ini juga otomatis akan mempengaruhi kerang hijau. Kemudian kita beralih pada lingkungan air tawar, di mana penelitian yang dilakukan di Cina ini oleh Rajesh Kumar dan Lee pada tahun 2018 bahwa mereka menemukan bahwa beberapa ikan yang hidup di lingkungan air tawar seperti Caprinus carpio, bahwa organ-organ mereka seperti hati, ginjal, dan insang ini mengandung logam yang lebih tinggi dan itu dapat menjadi indikator pencemaran lingkungan pada air tawar ataupun di danau yang ada di Cina. Kemudian kita beralih pada satwa liar ataupun satwa yang masuk dalam ranah konservasi seperti misalnya pada penyu, bahwa penelitian dari Sintana pada tahun 2015 ini terkait logam berat pada telur penyu lekang di pantai Peneluran di Sumatera Barat, bahwa ditemukannya
beberapa logam berat seperti ada timbal, kemudian ada, tembaga dan zinc yang ditemukan di telur penyu lekang yang diambil di beberapa pantai peneluran yang ada di Sumatera Barat. Nah, dari beberapa kasus ini, eee, kami, berpendapat bahwa memang, pencemaran logam berat itu tidak mengenal lingkungan, tertentu saja, melainkan entah itu lingkungan laut ataupun air tawar, bisa sama-sama tercemar oleh logam berat dan juga berbagai organisme ataupun berbagai hewan yang ada di dalamnya. Dan tentunya ini tidak menutup kemungkinan untuk juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis logam berat yang terdapat di laut, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Yang pertama adalah timbal. Timbal merupakan logam berat yang paling sering terdeteksi di lingkungan laut akibat berbagai aktivitas manusia. Timbal masuk ke perairan laut melalui pembuangan limbah industri, air limbah domestik, runoff perkotaan, dan deposisi atmosfer dari emisi kendaraan dan pembakaran bahan bakar fosil. Setelah memasuki sistem laut, timbal dapat terikat dalam sedimen dan terakumulasi dalam organisme yang selanjutnya meningkatkan risiko toksisitas bagi biota dan konsumen laut termasuk manusia. Yang kedua adalah merkuri. Merkuri adalah logam berat yang sangat toksik dan mudah bioakumulasi serta biomagnifikasi dalam rantai makanan laut. Sumber merkuri di laut meliputi deposisi atmosfer dari pembakaran batu bara dan proses industri, pengolahan logam, serta aliran sungai yang membawa limbah pertambangan atau limbah industri lainnya. Aktivitas manusia secara signifikan lebih meningkatkan konsentrasi merkuri di laut dibandingkan sumber alamiah seperti pelapukan batuan. Yang ketiga adalah kadmium. Kadmium adalah logam berat dan esensial yang berasal dari berbagai proses industri seperti produksi baterai, electroplating, pengolahan logam non-ferrous, serta pembakaran bahan bakar fosil. Kadmium juga dapat dibawa ke laut melalui runoff pertanian yang membawa residu pupuk yang mengandung kadmium, serta deposisi atmosfer dari partikel dari emisi industri. Karena kadmium ini bersifat larut dalam air dan mudah bergerak melalui sistem perairan, logam ini dapat tersebar di zona pesisir dan terakumulasi dalam sedimen maupun biota laut. Yang keempat adalah arsen. Arsen dalam lingkungan laut dapat berasal dari sumber antropogenik dan alamiah, tetapi pencemaran yang signifikan umumnya berkaitan dengan aktivitas manusia. Limbah dari pertambangan, peleburan logam, penggunaan pestisida berbasis arsenik, serta pelepasan industri lainnya dapat melepaskan arsen melalui aliran sungai dan deposisi atmosfer. Setelah berada di laut, arsen dapat ditemukan dalam bentuk anorganik yang sangat toksik dan dapat mengganggu proses biokimiawi organisme akuatik. Interaksi arsen dengan sedimen juga memungkinkan logam ini dapat bertahan lama di ekosistem laut. Lalu yang terakhir adalah kromium 6. Kromium 6 adalah bentuk toksik dari kromium yang dihasilkan dari limbah industri tekstil, electroplating, serta manufaktur logam. Kromium dari limbah industri dapat terbuang ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut, serta melalui deposisi partikel dari emisi industri. Dalam kondisi lingkungan laut, kromium ini dapat berubah bentuk kimia tergantung pada pH dan kondisi redox. Tetapi kromium 6 ini tetap menjadi bentuk yang sangat berbahaya bagi organisme laut karena sifatnya yang mudah larut dan toksik bahkan dalam konsentrasi yang rendah. Baik, sebelum perkenalkan nama saya Banafsa Nurana Sifa dengan NIM 22095111024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pencemaran di laut. Nah, pencemaran logam berat di laut itu merupakan proses yang terjadi melalui serangkaian tahapan dimulai dari berbagai sumber pencemaran hingga bagaimana senyawa tersebut bertransformasi setelah masuk ke lingkungan akuatik. Nah, sumber pencemaran itu juga dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada aktivitas manusia atau antropogenik dan juga proses alami. Dari sisi antropogenik, pencemaran terutama berasal dari buangan industri seperti electroplating, pertambangan, produksi elektrolit, metalurgi, pembuatan kertas, pembangkit listrik, hingga industri kimia. Nah, selain itu, limbah pertambangan, air lindi, dan air limbah domestik dan di industri juga uh, berkontribusi besar. Aktivitas pertanian melalui penggunaan pupuk, pestisida, dan irigasi dari air limbah menjadi salah satu penyumbang tambahan. Nah, di sisi lain itu ada sumber alami yang juga ikut berperan seperti erupsi gunung berapi yang melepaskan material yang mengandung logam berat, sementara pelapukan dan abrasi batu secara alami juga melepaskan unsur-unsur logam ke lingkungan. Nah, faktor lain seperti proses biogenik, erupsi angin, kebakaran hutan, pelepasan garam laut, dan endapan atmosfer turut memperkaya kandungan logam berat yang kemudian dapat mencapai ekosistem laut. Nah, setelah dihasilkan dari berbagai sumber tersebut, logam berat memasuki lingkungan laut melalui beberapa jalur utama. Pembuangan langsung limbah industri dan domestik ke badan air menjadi jalur yang paling umum. Selain itu, aliran permukaan atau runoff dari area pertanian, kawasan industri, dan
daerah urban, membawa polutan menuju sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Nah, transportasi atmosfer juga berperan. Partikel-partikel halus yang terkontaminasi dapat terbang bersama angin, kemudian mengendap di permukaan laut melalui presipitasi atau deposisi udara. Nah, setelah berada di laut, logam berat mengalami berbagai proses transformasi yang menentukan sifat, mobilitas, dan resistensinya. Sebagian besar logam berat bersifat non-biodegradable, sehingga cenderung bertahan lama di lingkungannya. Nah, di perairan, logam berat itu membentuk kompleks yang stabil dengan senyawa organik seperti humas, sitrat, dan ligan lain yang hadir dalam air limbah. Nah, pembentukan kompleks ini seringkali membuat logam yang lebih sulit dihilangkan. Selain itu, logam berat itu dapat mengalami perubahan kimia seperti oksidasi, reduksi, atau bahkan transformasi bentuk lain yang dapat memengaruhi aktivitas dan distribusinya. Nah, beberapa logam juga dapat berinteraksi dengan sedimen, terabsorpsi, atau dilepaskan kembali ke kolom air dalam kondisi lingkungan tertentu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, jadi pencemaran logam berat di perairan ini memberikan dampak yang sangat serius bagi satwa akuatik karena logam seperti merkuri, kadmium, timbal, arsenik, tembaga, dan juga kromium itu tidak dapat terurai dan mudah terakumulasi dalam tubuh organisme. Ketika logam masuk ke air, ke ikan, moluska, krustasea, hingga plankton, itu dapat menyerapnya melalui insang dan juga permukaan tubuh atau makanan. Paparan jangka panjangnya ini tuh yang menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi, sehingga organisme di tingkat trofik itu lebih tinggi yang memiliki konsentrasi logam yang semakin besar. Pada ikan, logam ini tuh logam berat itu dapat merusak insang, hati, dan juga ginjal yang mengganggu pernapasan serta proses detoksifikasi. Banyak juga logam yang bersifat neurotoksik sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku dan gangguan koordinasi. Sistem reproduksi juga dapat terdampak yang ditandai dengan penurunan fertilisasi dan tingginya kematian embrio dan larva. Pada moluska dan krustasea itu mengalami penurunan fungsi imun, gangguan keseimbangan ion, dan juga masalah pada pembentukan cangkang. Lalu sementara itu pada fitoplankton dan juga zooplankton yang menjadi dasar dari rantai makanan ini dapat mengalami penurunan fotosintesis dan produktivitas yang akhirnya dapat mengganggu keseimbangan seluruh ekosistem perairan. Secara keseluruhan, pencemaran logam berat ini tuh menyebabkan berkurangnya biodiversitas, perubahan struktur komunitas, dan juga peningkatan risiko kesehatan bagi organisme akuatik maupun manusia yang mengkonsumsi hasil laut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dampak bagi manusia. Beberapa logam itu dapat bersifat karsinogenik sehingga meningkatkan resiko kanker. Contohnya adalah kadmium. Nah, logam berat ini cenderung bioakumulatif, yakni dapat menumpuk di dalam makhluk hidup. Nah, sehingga efeknya itu dapat muncul dalam jangka panjang. Salah satu paparan kronis akibat terpapar dalam jangka panjang itu dapat meliputi gangguan sistem saraf, seperti masalah neurologis dan gangguan perkembangan, kemudian terjadi kerusakan organ penting seperti hati, ginjal, paru, dan saluran pencernaan, serta terjadi masalah reproduksi, serta tumbuh kembang, termasuk di mana efek dari logam berat itu sendiri adalah bersifat teratogenik, kemudian terjadi peningkatan resiko kanker seperti kadmium itu, dan keluhan-keluhan lain yang akan memperparah seiring berjalannya waktu. Untuk selanjutnya, upaya mitigasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Upaya mitigasi pencegahan logam berat di perairan laut perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pengawasan limbah industri dan pertambangan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mencegah masuknya logam berat berbahaya ke lingkungan laut. Limbah harus memenuhi baku mutu sebelum dibuang agar tidak mencemari ekosistem perairan. Selanjutnya, penerapan instalasi pengelolaan air limbah yang efektif serta pengurangan penggunaan bahan berbasis logam berat di sektor industri dapat menekan sumber pencemaran secara signifikan.
Selain itu, monitoring kadar logam berat pada air laut dan hasil laut seperti ikan dan karang perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan keamanan pangan laut dan melindungi kesehatan masyarakat. Upaya mitigasi ini harus didukung dengan edukasi kepada masyarakat dan juga nelayan, dan juga kepada konsumen mengenai pentingnya memilih dan mengkonsumsi ikan yang aman. Sebagai kesimpulan, pencemaran logam berat di lingkungan perairan merupakan permasalahan lingkungan yang cukup berat dan kompleks. Sumber utama pencemaran ini berasal dari aktivitas manusia seperti industri, pertambangan, pertanian, serta limbah domestik yang masuk ke badan perairan. Logam berat memiliki sifat persisten sehingga sulit terurai, serta mampu berkumulasi dalam organisme akuatik dan mengalami biomagnifikasi sepanjang rantai makanan. Kondisi ini menyebabkan gangguan fisiologis pada satwa akuatik, kerusakan ekosistem, dan meningkatkan resiko kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi hasil perikanan yang tercemar. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang terintegrasi melalui pengawasan limbah, penerapan teknologi pengolahan yang tepat, pemantauan lingkungan secara rutin, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan juga nelayan. Sekian untuk presentasi dari kelompok 1 pada mata kuliah International Tropical Veterinary Science, yang mana kami membahas terkait cemaran logam berat pada lingkungan akuatik. Berikut merupakan beberapa literatur ataupun sumber yang kami gunakan untuk penyusunan materi kami. Selebihnya, mohon maaf bila terdapat kesalahan, dan semoga materi yang kami sampaikan boleh menjadi wawasan baru dan menjadi insight baru bagi setiap yang menonton presentasi ini. Sekian dari kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.